Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 2 ayat 14. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Judul renungan kita hari ini adalah Pimpinan Tuhan bagi Hidup Kita. Ditulis oleh Charles R. Swindoll. Sahabat suara kasih, Musa memandang ke sana-sini. Dia tidak memandang ke atas, dia memandang secara horizontal, yaitu kepada dunia, dan mengabaikan ke arah vertikal, yaitu kepada Tuhan. Apa hasil dari tindakan yang didorong oleh rasa amarah itu? Alkitab menulis bahwa Musa menyembunyikan orang Mesir yang dibunuhnya di bawah pasir. Saat kita bertindak mengikuti kedagingan kita akan menutup-nutupi sesuatu. Kita mencoba untuk menyembunyikan motif terselubung kita menyembunyikannya untuk memanipulasi rencana. Saat kita mulai menyembunyikan kebohongan, maka kesombongan kita akan mulai runtuh. Kita berusaha menutupi bukti perbuatan kita, tapi bagaimanapun itu, kebenaran akan terungkap seiring waktu. Pasir akan selalu mengungkapkan rahasianya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menekankan bahwa seseorang yang dipilih dan dipakai Tuhan juga memiliki kelemahan.
orang-orang yang dipilih Tuhan juga bisa menjadi sasaran si musuh. Musuh yang mendesak kita bertindak dengan kedagingan kita sendiri. Kita berpikir melakukan kebenaran di waktu yang tidak tepat. Bagaimana kita terjebak dengan kedagingan ini? Biasanya kita akan mulai terdorong melakukan hal yang salah. Karena desakan perasaan, kita mulai mengucapkan sumpah yang bodoh, seperti Hakim Yefta dan kemudian menyesalinya seumur hidup, atau seperti Abraham dan Sarah, yang mencoba untuk memperlancar keadaan, tapi justru Abraham mendapatkan teguran dari orang lain. Saat kita tidak meminta nasihat Tuhan, atau tidak mengambil waktu untuk mendapatkan pimpin Tuhan, saat itu kita akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang salah, dan pada akhirnya, kita melakukan hal-hal yang keliru. Kita akan terjebak dengan bagaimana menyembunyikan perbuatan kita dari orang lain. Tapi tahukah kamu apa yang sulit untuk dilakukan? Kebanyakan dari kita tidak pandai menutup-nutupinya, bahkan Musa tidak bisa melakukannya. Bisa jadi saat menyembunyikan orang Mesir itu di dalam pasir, dia tidak menutupi seluruh bagian tubuhnya. Mungkin saja kaki atau tangannya masih muncul di permukaan. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan. Tapi seandainya Tuhan sendiri yang memimpin Musa, dan dia bertindak sesuai dengan waktunya, apakah Tuhan mampu menyembunyikan mayat orang Mesir itu tanpa ketahuan? Tuhan menenggelamkan seluruh pasukan orang Mesir di bawah Laut Merah. Kuda, senjata, kereta dan semuanya. Saat Tuhan memimpin, maka semua pekerjaan selesai. Karena saat Tuhan turun tangan, maka kita tidak akan pernah mengalami kegagalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah,
kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.